Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Parawansa dari program studi Teknologi Hasil Pertanian Universitas Syahkuala. Di sini Indah akan menerangkan cara pembuatan SPS. Nah, di sini sebelumnya itu kita harus memiliki data yang sudah kita ketik di Excel. Nah, data yang di sini Indah sudah mendapatkannya dari penuntun praktikum metode statistik yang diberikan oleh dosen. Nah, lanjut, ini adalah data yang sudah Indah ketik. Bagaimana cara untuk memindahkannya ke SPS? Caranya yaitu kita blok pada nama ini, lalu kita blok sampai ke bawah, dan kita klik kanan. Kita klik kanan, langsung kita pilih copy. Nah, pada copy, kita buka SPS baru, lalu kita pilih yang di sini. Kita bisa pakai Ctrl V atau pakai klik kanan juga, pilih paste. Seperti ini. Ini adalah data yang sudah ada, dan data ini udah ada tetapi belum rapi. Bagaimana sih cara merapikannya? Cara merapikannya kita lihat pada di variable view-nya. Nah, dilihat daripada namanya, di sini kita bisa rubah menjadi yang pertama yaitu responden. Yang kedua, jenis kelamin. Nah, kalau kita pencet enter, ini pada jenis kelamin ini tidak terbaca. Kenapa? Kita menggunakan spasi. Seperti ini. Nah, kita tidak bisa membuatnya seperti itu. Bagaimana solusinya? Solusinya yaitu pada jenis kelamin, kita gunakan underscore. Kelamin, seperti ini. Nah, yang ketiga kita masuk pada umur. Yang keempat, di sini ada pendidikan, pendapatan. Yang keenam di sini kita ada konsumsi. Lanjut, kita lihat pada data view-nya. Apa yang terjadi nih pada data view-nya? Ini yang terjadi. Pada di atas ini terdapat yang kata-kata yang kita sudah ketik tadi. Lanjut ke variable view-nya lagi, kita lanjutkan pada tipenya. Nah, di sini kita menggunakan tipe-tipenya. Nah, pada tipe responden dan jenis kelamin itu kita menggunakan string. Pada umur, pendidikan, pendapatan, konsumsi kita menggunakan numerik. Kenapa? Kalau string ini kita berupa huruf. Nah, kalau yang numerik ini kita berupa angka. Nah, itu pada umur, pendidikan, pendapatan, dan konsumsi ini kita menggunakan numerik. Lanjut kepada W. W ini untuk ukuran katanya. Lihat nih, kita lihat pada data view-nya. Di sini Indah Parawansa terdiri dari 15 kata. Kalau misalnya kurang dari 15 kata, 15 di sini gimana? Kalau 15 di sini sana tidak bisa. Kenapa? Karena di sini ini pada Indah Parawansa ini cuma 15 kata. Kalau kurang dari 15 kata, namanya itu nggak bakalan lengkap. Jadi pada datanya di sini kita bikin aja 15 kata. Pada jenis kelamin, umur, pendidikan, pendapatan, konsumsi ini kita menggunakan 8. Nah, lanjut pada desimal. Nah, pada desimal di sini yaitu penggunaan koma di belakangnya. Ini ada 0,0 di sini. Tapi kita ini tidak membutuhkannya. Jadi kita ubah aja menjadi 0. Ini 0. Di sini 0. Oke, lanjut kepada label. Nah, kalau label ini adalah keterangan-keterangan dari variabelnya. Responden, nama, jenis kelamin. Ya, dari sini. Tapi kita di sini tidak membutuhkannya. Lanjut kepada value. Value ini adalah pengkodean dari jenis kelamin juga pendidikan. Nah, gimana sih pada jenis kelamin di sini kita klik yang 0 ini, kita klik 3. Lalu kita masukkan value-nya. Kalau satu itu adalah laki-laki, kita add. Yang ini kita
SM2. Nah, kita add. Lanjut kita bikin oke. Nah, terdapat di sini udah ada datanya. Lanjut kepada pendidikan, caranya sama, yaitu kita klik di sini. Ada satu yaitu SD. Kita add. 2 di sini SMP. Kita add. 3 di sini SMA pada ini kita add. Di sini ada 4 yaitu D3 add. Tentunya ada S1. Oke. Lanjut kita kepada missing. Nah, missing ini kita tadi kan awal dari data view-nya ini sebenarnya 99 nggak ada. Jadi kalau misalnya nggak ada berarti data kita kita bisa rusak. Gimana sih cara antisipasi data kita supaya tidak rusak? Maka kita bikin di sini pada pendapatan dan konsumsi itu adalah 999. Nah, pada variable view-nya kita juga buat di pendapatan dan konsumsinya sama dengan klik 3 tadi. Pada distract missing view-nya kita bikin 999. Oke. Lanjut kepada konsumsinya juga di klik 999. Oke. Nah, sudah ada. Lanjut kepada kolom. Nah, kolom ini gunanya apa sih? Kalau kolom itu tuh besar kecil ukuran kolom pada data view-nya. Nah, kita lihat nih. Di sini ada 15, 8, 8, 8 nih. Kalau kita pilih data view lagi, kita ubah dari bentuknya ini. Nih. Nah, kita susun rapi kolomnya. Ini kita susun biar sama-sama yang. Oke, datanya. Nah, kita lihat di pada variabel sini pasti berubah. Nah, ini berubah. Nah, gunanya ini kayak merapikan kolom-kolom kita di data view-nya. Gunanya. Dan align ini kayak untuk rata kanan dan rata kiri dari data kita. Nah, lanjut kepada measure. Measure ini pengukuran variabel dalam, dan kalau pada responden ini kita menggunakan nominal. Jenis kelamin ini kita menggunakan nominal. Kalau yang umur, kita akan mencari umur, pendapatan, dan konsumsi. Nah, yang di pendidikan ini kita tidak mencari juga, karena responden jenis kelamin dan pendidikan ini kita menggunakan huruf. Dan yang kita cari nanti berupa angka itu cuma umur, pendapatan, dan konsumsi. Makanya kalau misalnya di pendidikan ini, kita bikin aja ordinal. Oke. Nah, di sini data kita sudah rapi dan kita balik ke data view-nya. Oke, untuk membuktikan data kita ini benar, kita lihat nih pada value ini, value labelnya. Nah, data kita sudah benar. Lanjut kita untuk mencari outputnya. Bagaimana caranya? Yaitu pertama, kita klik analyze, lalu describe statistik, lalu descriptive, lalu kita ambil yang ingin kita cari kata minimal atau final atau gimana gitu. Nah, kita pilih di umur, kita over ke payroll, lanjut pendapatan, lanjut ke konsumsi, menunjukkan tidak. Nah, langsung kita pilih option. Nah, di sini ada nih datanya, descriptive optionnya yang mau kita cari. Misalnya kalau teman-teman kepingin standar deviationnya, minimum, maksimum, variance, itu tergantung dengan kebutuhan teman-teman. Misalnya di sini kita milih minimum, maksimum, dan range. Ya, standar deviationnya juga boleh. Nah, kita pilih di sini juga display ordernya variable list. Nah, apa yang kita lakukan selanjutnya yaitu continue, dan kita pilih. Nah, di sini ada data deskriptif yang kita dapatkan. Nah, setelah ini pekerjaan kita sudah selesai. Oh, belum. Kita lanjut kepada untuk penyimpanan datanya. Bagaimana? Kita pilih di ujung pojok sebelah kiri, kita pilih file, kita pilih save atau save as. Save aja. Lalu pada file name-nya kita bikin nama kita dan nama dokumen kita. Misalnya kita
Nah, data kita sudah ter-save. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terlebih dan terkurang Indah mohon maaf, dan semoga bermanfaat dan dapat dipergunakan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.